menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Debat Cawapres 14 Januari lalu menyisakan cerita menarik. Ingat momen Cawapres Gibran menyindir Cawapres Muhaimin yang menggunakan botol plastik? Dengan ekspresi menahan tawa, Gibran bertanya, Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik. Nah, pernyataan Gibran ini mengingatkan kita semua pada pro kontra tentang penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak tahun 1907, penggunaan plastik dan barang-barang berbahan dasar plastik semakin meningkat, mulai dari bahan pembungkus makanan, kemasan minuman, hingga produk-produk high-tech. Seperti pesawat terbang juga terdapat komponen plastik. Tak bisa dihindari, penggunaan plastik dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri dan peningkatan jumlah populasi penduduk. Tapi masalah utama adalah limbah atau sampah plastik yang tidak bisa terurai secara alami. Penguraian plastik secara alami membutuhkan waktu yang sangat lama. Coba dibayangkan, sampah botol plastik butuh waktu hingga 450 tahun untuk bisa terurai secara alami. Sampah plastik semakin menggunung menjadi masalah serius kita semua. Penanganan sampah plastik yang populer selama ini adalah dengan cara 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti memakai berulang kali barang-barang yang terbuat dari plastik, dan reduce artinya mengurangi penggunaan barang-barang dari plastik, khususnya untuk barang-barang sekali pakai. Dan recycle adalah mendaur ulang barang yang terbuat dari plastik. Problemnya, solusi 3R hanya sebatas mengurangi limbah plastik. Untuk recycle, misalnya hanya mengubah sampah plastik menjadi produk plastik lagi. Dan kemudian jadi sampah plastik lagi, lalu di-recycle lagi, begitu seterusnya. Dan yang pasti, plastik hasil daur ulang akan semakin menurun kualitasnya. Cara recycle pun belum mampu menekan volume limbah plastik. Karena faktanya kita masih sering menemukan sampah plastik di mana-mana. Tidak hanya di darat, bahkan di laut pun sampah plastik dengan mudah kita temukan. Lalu gimana solusinya? Ada dua hal yang bisa dilakukan, namun tergantung pada teknologi yang ada. Pertama, menjadi sampah plastik sebagai bahan baku untuk produk bernilai tinggi yang diperlukan masyarakat. Cara ini sebenarnya termasuk dalam recycle, akan tetapi daur ulang yang dimaksud adalah tidak hanya mengubah sampah plastik menjadi plastik lagi. Sebagai contoh, pemanfaatan sampah plastik menjadi energi listrik, yaitu melalui pembangkit listrik tenaga sampah. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah sudah mulai membangun pembangkit listrik tenaga sampah di beberapa daerah. Contoh lain, sampah plastik dari hasil penelitian bisa dikonversi menjadi bahan bakar minyak. Kedua, perlu ada terobosan dalam membuat pengganti plastik dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Misalnya, kemasan minuman yang terbuat dari kaca atau beling penggunaannya tidak menjadi pilihan utama bagi industri minuman karena harganya lebih mahal dibanding plastik. Yang pasti, terlepas apapun solusinya, untuk mengatasi persoalan sampah plastik butuh komitmen bersama. Namun, perlu digarisbawahi, komitmen tersebut akan mudah dibangun apabila secara sadar negara membuat aturan bagaimana mengatasi persoalan tersebut, termasuk membuat kebijakan agar ada insentif bagi masyarakat dan dunia usaha sehingga terlibat dalam mengatasi persoalan sampah plastik. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan greenflation adalah inflasi hijau. Dari perdebatan tersebut, terlepas bagaimana kedua cawapres menunjukkan sikap yang saling memprovokasi, kita diperkenalkan istilah greenflation atau sebuah istilah yang mungkin
terasa asing bagi sebagian masyarakat, tapi tentunya tidak bagi kalangan yang konsen terkait pembangunan berkelanjutan. Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia, Ibu Telisa Aulia Valianti, konsep greenflation dapat diringkas sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi dari transisi perekonomian menjadi perekonomian yang lebih ramah lingkungan, yaitu perekonomian net zero. Sebagai ilustrasi, selama ini pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil tentunya menimbulkan eksternalitas negatif, yaitu berupa polusi udara. Dan untuk mengatasi hal itu, pemerintah mendorong agar pembangkit listrik beralih ke sumber energi yang bersih, di mana ini sepintas ideal. Tapi konsekuensinya harus ada reinvestasi dengan biaya yang besar. Hal ini tentunya akan berdampak pada kenaikan harga yang harus ditanggung masyarakat. Contoh, green product jatuhnya lebih mahal dari produk yang sama. Namun yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Saya akan memberikan contoh-contoh produk-produk ramah lingkungan yang di negara Eropa dan Amerika lebih mahal akibat dari reinvestasi tersebut di atas. Lalu bagaimana? Pertanyaan Cawapres Gibran dan bagaimana cara mengatasi greenflation tersebut? Atau lebih gamblangnya, apa yang bisa dilakukan pemerintah agar transisi menuju perekonomian net zero tidak membebani masyarakat. Saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya. Inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang disampaikan Profesor Mahfud adalah baik, tapi perlu dielaborasi kebijakan model apa yang bisa menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologis. Tapi di sisi lain tidak membebani masyarakat. Tentunya kebijakan utama yang bisa dijadikan senjata pemerintah yaitu berupa kebijakan fiskal. Konkretnya harus ada insentif fiskal agar dunia usaha dan masyarakat mau bertransformasi menuju perekonomian net zero. Dari sisi perbankan, perlu juga ada kebijakan agar ada kredit murah untuk dunia usaha yang pro-environment. Terlepas dari substansi perdebatan tentang greenflation antara Cawapres Gibran dan Pak Mahfud, saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. sangat disayangkan dalam debat tersebut dibumbui drama secara strategi. Debat dapat dikategorikan argumentum ad hominem, yang artinya menyerang lawan debat dengan mengabaikan substansi pendapatnya, tetapi dengan menyerang ke arah karakter pribadi lawan debatnya. Di mana Profesor Mahfud dikesankan meremehkan pertanyaan Gibran dengan menyebut pertanyaan yang diajukan tidak layak dijawab karena pertanyaan recehan. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan.
Di sisi lain, Gibran menggunakan gestur untuk dapat dimaknai untuk mengolok jawaban Profesor Mahfud. Saya tidak akan membahas siapa salah dan siapa benar, melainkan apa yang salah dan apa yang benar, supaya debat Cawapres kemarin bisa betul-betul bermanfaat meningkatkan pengetahuan kita. Semoga itu hanya sekedar gimmick yang tidak mengurangi substansi bahwa kita semua harus mempersiapkan transisi menuju perekonomian net zero dengan benar.